Bapak, Ibu sekeluarga, kita sekalian yang diundang oleh keluarga ini, para suster, selamat malam untukmu semua. 7:30, ini antara konsentrasi dan lapar itu terbagi. Meskipun setengah mati, tidak apa-apa. Tadi dalam kata pembuka, saya katakan ada dua aset. Kesehatan dan keluarga. Bapak Edu, di balik sebuah atau di balik kesuksesan seorang pria, ada seorang wanita hebat di belakangnya. Itu yang di samping itu. Coba Bapak Edu bayangkan perjuangan dulu mau dapat yang itu. Coba kita bayangkan, dulu tidak ada HP, tetapi bertemunya pasti. Tidak tahu kontaknya seperti apa. Maka ketika sukses, orang yang di samping itu harus prioritas. Banyak orang bekerja dan terus bekerja sampai mengabaikan kesehatannya. Dia mengorbankan kesehatannya untuk dapat banyak uang. Setelah itu dia menghabiskan banyak uang untuk mendapat kembali kesehatannya. Nah, ini yang kita pun pintar yang itu. Kita bilang makan dan tidak, saya mau kerja, uang banyak sekali. Setelah itu sakit. Rumah sakit di sini tidak bisa. Rujuk Kupang. Kupang tidak bisa. Surabaya. Surabaya tidak bisa. Singapura. Singapura tidak bisa. Terus Malaysia. Setelah itu kembali. Pergi manusia. Kembali jenazah. Banyak orang berjuang. Mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan banyak uang. Setelah itu menghabiskan banyak uang untuk mendapat kembali kesehatan, maka kita nol sama-sama. Karena itu belajarlah, makan makananmu sebagai obat, bukan makan obat sebagai makanan. Gerak sedikit hanya obat. Obat 1 tablet 1 juta. Kalau kami yang parah begini pas rasa. Siapa yang mampu beli? Ada yang pergi ke salon kosmetik supaya cantik, supaya tambah muda lagi karena uang banyak. Apapun yang terjadi, kalau memang usia sudah seperti itu, kita mau tarik juga tetap. Karena kita tidak bisa lebih dari Tuhan Allah. Yang lain-lain kita bisa bermain. Tetapi yang kalau tua itu pasti. Menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi dewasa itu satu pilihan. Ada yang sudah tua tapi masih kayak anak-anak. Sudah tua tapi masih main lato-lato. Sudah tua tapi masih main kelereng. Ya, ini tua. Menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi dewasa itu satu pilihan. Kita memilih. Lato-lato itu kita baru tenar yang ini. Amerika mulai mengenal itu tahun 59-60. Kita baru 2023. Nah, orang bermain itu dengan perubahan 3 nama baru sampai ke kita punya lato-lato. Itu perubahan 3 nama, nanti pulang baru kita baca. Ada. Ya. Sekarang ini ada di sini semua. Tidak perlu sekolah, yang penting baca di sini. Baca di sini. Karena itu, Ki Hajar Dewantara pernah menulis, jika setiap rumah adalah sekolah, maka setiap orang adalah guru. Guru. Jika setiap rumah adalah sekolah, maka setiap orang adalah guru. Siapa yang tidak ada rumah di sini? Semua rumah. Maka guru bukan yang ada di sekolah, bukan. Yang tahu doa pertama itu dari keluarga.
Setelah itu ada banyak orang tua bilang, kamu mengajar apa sa guru dong itu? Nanti guru dong tanya, kamu dari keluarga mana yang parah model ini? Ini keluarga ini terlalu parah ini keluarga ini. Keluarga yang parah, habis itu tuduh guru yang parah. Ini kita mah saling tuduh menuduh. Tuduh menuduh ini sudah ada sejak tahun 1. Tahun 1. Waktu kisah penciptaan, Allah menciptakan Adam, Hawa, mulai tuduh pertama. Tuduh pertama itu Hawa yang tuduh. Ini Adam yang tuduh. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan. Jadi Adam ini seolah-olah lebih pintar Tuhan Allah. So itu harus tidak kasih dia, pasti saya tidak makan. Perempuan itu katakan, ular itulah yang menggoda saya dan saya makan. Ular tidak bisa tuduh lagi. Dia hanya dapat ini. Terkutuklah engkau, debu tanahlah yang akan menjadi makananmu. Jadi kalau kita baku tuduh, dia tidak bisa tuduh lagi, dia ular itu. Ya, kalau kita rasa-rasa lah yang ini. Yang tidak bisa tuduh lagi itu ular sudah. Nah, ular yang mana? Jantan atau betina kita juga tidak tahu. Gantung. Mari kita menemukan. Ini tuduh menuduh. Kalau memang pada akhirnya kita tuduh, yang itu hari itu parah, sudah anggap saya sejak tahun 1. Kita belajar dalam hidup hari ini. Bapak Edu naik jabatan. Jabatan apa? Punya jabatan. Dan setiap kita ini punya jabatan. Jabatan. Tetapi ingatlah, jika Anda ingin mengetahui bahwa dia luar biasa, berikanlah dia jabatan. Dia salah menggunakannya. Nah, disitulah Anda boleh menilai. Tetapi ingat, Anda tidak boleh menuntut tanggung jawab jika Anda tidak pernah memberikan kepercayaan. Tidak percaya orang, habis itu tuntut tanggung jawab. Mau tanggung jawab apa? Dan banyak orang seringkali menilai orang sebelum ada kepercayaan yang dia berikan. Oh, dia belum bisa, dia masih, dia parah. Kita tahu dia ini ada lebih baik apa dia. Dia hanya bilang parah, parah. Kitab Amsal membahasakan hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Memperdengarkan suara apa? Suara kebenaran. Suara apa? Suara suara kebenaran. Paling benar. Tadi malam Koyanto ngomong satu kalimat yang luar biasa. Kami orang Cina mau tutup toko itu berat. Apalagi mau tutup toko dan lihat masih ada orang datang, itu berat sekali. Malam hari ini saya terinspirasi dan itu saya ingat. Kita juga mau tutup, kita pun toko yang mana? Kita pun toko yang mana? Kita ini juga ada toko yang kita punya rumah. Untuk dia tinggalkan dia punya rumah ke gereja itu juga berat. Itu juga berat. Sama beratnya kau yang mau tutup toko. Apalagi dia tutup dia punya rumah atau tutup dia punya toko, itu pergi latihan lagu, itu lebih berat. Latihan lagu. Dia mau latihan lagu, dia bilang saya pun suara fals. Tapi kalau dia omong orang tidak pernah fals. Dia bisa omong dari pagi sampai pagi. Itu pun baru sampai di latar belakang. Ya. Jadi itu pendahuluan, baru latar belakang. Dan belum apa-apa. Mari kita memperdengarkan suara. Suara yang menyenangkan. Suara yang kemudian membawa kita pada perubahan. Kita belajar. Banyak orang kalau terganggu dengan dirimu, Anda sedang membuat sesuatu yang baik. Kalau kita pemalas, yang dukung kita itu pemalas semua. Jadi kita posisi aman. Ya, posisi paling aman. So yang pemalas dukung pemalas. Jadi kalau ini pemalas misa semua, maka yang naik itu nanti bilang sudah pilih yang itu supaya kita sama. Karena pilih ambil yang rajin, nanti dia akan mengganggu
pemalas ini. Coba kita lihat saja. Siapa yang paling banyak dibenci, berarti dia sementara menjalankan kebenaran itu. Bukankah pohon yang buahnya banyak, itu yang lebih banyak dilempar orang? Yang tidak ada buah ini orang hanya kutuk. Ini percuma. Saya sudah tanam setengah mati, tidak ada buah. Ya. Kalau buahnya banyak, itu yang lebih banyak dilempar orang. Yang mana? Lempar dengan batu, lempar dengan kayu, lempar dengan barang-barang yang tidak baik. Tetapi dia tidak pernah mengembalikan dengan batu, kayu, tetapi dia mengembalikan dengan buah. Itu yang emosi dong full. Jalan. Banyak orang kan nanti dapat oto, bersyukur. Dapat oto. Kita yang lain tidak usah emosi karena kita sekolah tidak sampai di situ. Tidak usah bersyukur dia yang ini sombong mati plat merah. Bukan soal plat merah, tetapi soal bagaimana kita berjuang. Pendidikan itu akarnya pahit, tapi buahnya manis. Mungkin Bapak Edu dulu teman seangkatan, pasti sekarang ini lagi menyesal. Itu harus saya sekolah, mungkin saya sudah jadi apa kan? Kan tidak sekolah lanjut. Maka pada akhirnya, saya juga baik, tapi ya, saya juga baik, tapi apa? Tidak boleh menyesal. Waktu terus berputar. Karena Amsal membahasakan lebih lanjut. Berapa lama lagi hai orang-orang yang tidak berpengalaman? Kamu masih cinta pada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar pada cemooh. Ini pemazmur. Berapa lama lagi? Berapa lama? Hai orang yang tidak berpengalaman. Orang yang pengalaman itu pasti. Yang sudah sopir, yang paling berpengalaman itu sopir menuju Kupang itu. Tiap hari dia sudah hafal di mana itu lubangnya, dia sudah hafal. Ya. Maka mari kita menunjukkan bahwa yang tidak berpengalaman ini yang lebih pintar daripada yang pengalaman. Bukankah penonton bola lebih hebat dari pemain bola? Bukankah penonton lebih banyak dari 11 orang di lapangan? Maka terus bermain. Kalau penonton, coba di over ke belakang langsung gol. Itu yang penonton. Tetapi yang bermain ini antara hidup dan mati. Dia nonton tidak keringat. Tetapi yang di dalam ini sedang berjuang. Dia tidak pernah mengambil bagiannya itu. Mari kita belajar bahwa banyak orang yang sedang menilai kita. Kita sedang berada dalam etalase, dipajang, dan pada akhirnya dinilai oleh banyak orang. Teruslah berjalan. Mereka tidak melawanmu, tetapi mereka sedang melawan Tuhan yang Anda imani. Lawan Tuhan ini mau siapa? Para ke kita mau terlalu lawan Tuhan. Ini hari doa juga karena bersyukur. Ada yang tadi pagi siapa yang doa coba? Terus angkat tangan. Duduk-duduk dan pikir saya bersyukur. Dia bangun datang. Mama. Ya. Coba ingat tadi pagi itu kata-kata yang keluar pertama baik atau emosi. Ini itu masing-masing jauh. Amsal membahasakan, jika kamu menolak, aku memanggil. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tangan. Ada banyak orang yang mengulurkan tangan. Tetapi karena negativitas kita, membuat surga itu menjadi gelap. Orang mau tolong, itu dia tolong itu karena ini. Karena apa? Orang lain yang buat baik, kita yang lain yang emosi. Banyak. Makanya buat baik juga. Kebaikan yang Anda buat, itu adalah satu garansi di kemudian hari. Kita tidak pernah tahu kebaikan macam apa yang bisa membawa kita masuk surga. Kalau kita tahu bahwa yang masuk surga itu beli oto kasih Romo. Itu Romo pasti oto full. Beli oto kasih Romo. Atau bilang siapa yang mati kalau beli oto kasih Pater, kasih Romo, langsung orang itu hidup kembali. Itu tiap hari. Dan semua orang mau jadi Romo. Karena itu tidak ada. Karena Romo juga mati, maka mereka hanya bilang,
Oh, Romo itu enak, Romo itu. Tapi tidak pernah datang jadi imam, tidak pernah. Dia hanya mampu aja. Enak, jadi Romo itu enak. Tapi mari, ada satu ibu di dunia ini. Di dunia ini. Dia punya anak ada 5. Dia tiap hari misa. Misa. Doa. Dan Romo, saya punya anak, dia jadi Romo. Sebenarnya saya juga mau. Romo mau yang mana? Sebenarnya saya mau yang bungsu itu. Aduh, Romo itu jangan Romo. Itu yang paling baik sudah Romo. Kalau ini hari Romo mau yang anak pertama, kedua, ketiga, keempat, Romo bawa memang sudah. Pikir kasih yang untuk jadi Romo ini yang paling buruk. Tuhan mengingatkan kepada kita. Jika Anda ingin bahagia, cintailah pekerjaanmu sendiri. Jangan hari-hari mengeluh. Ada yang mengeluh. Ada setiap orang ingin sukses. Tetapi banyak orang yang bangun pagi-pagi. Dan berjuang. Yang lain hanya mau sah. Tidak mau bangun pagi. Dalam filsafat Cina diajarkan. Orang Cina itu bangun sebelum ayam turun. Dan dia masuk kembali sebelum ayam naik. Nah kita pun bangun datang itu yang ayam turun semua. Dan saat kita keluar itu, kita keluar persis ayam mau naik. Itu baru kita keluar. Kita parah sudah. Mau parah juga bilang tidak baik. Mereka bangun sebelum ayam turun. Dan mereka masuk kembali sebelum ayam naik. Ini filsafat. Ini falsafah hidup. Dan sebelum membangun mereka pagar semua yang itu tempat. Kenapa pagar? Supaya kita ini lihat, oh tidak ada apa-apa di dalam. Bongkar itu pagar, rumah sudah tinggi. Terakhir kita, biar sudah saya tahu mau saya apa. Mari kita menemukan kegembiraan di dalam hidup. Maka kita tidak akan pernah kekurangan. Injil membahasakan kepada kita tentang Petrus yang sederhana. Petrus ini tidak sekolah, nelayan saja. Paus. Tidak sekolah, tapi paus. Ada orang yang sekolah, tapi penjara. Coba nanti kita cek. Penjara ini juga yang dasi melintang. Aku bertanya kepada Tuhan, kenapa aku terlahir tidak pintar? Tuhan menunjukkan kepadaku seorang yang begitu jenius. Tetapi dia sekarang ini di penjara karena dia menggunakan kejeniusannya untuk menipu. Pintar tapi tipu. Terakhir penjara, badan terkurung, mata lepas. Lebih baik bodoh supaya terputar terus. Pintar juga di penjara, lebih baik bodoh. Bodoh lebih baik. Pintar tapi di sana jangan. Aku bertanya kepada Tuhan, kenapa saya terlahir tidak begitu cantik? Tuhan menunjukkan kepadaku seorang wanita yang begitu cantik, tetapi memiliki karakter yang begitu buruk. Cantik tapi buruk. Seringkali itu satu, itu pun cantik ya man. Cantik mah. Kalau dia bilang itu berarti tidak positif lagi. Ya. Dia cantik make apa ini kita tidak tahu. Make itu kalau make baik. Itu satu pun hitam, itu satu itu. Dia biar hitam begitu, tapi dia punya hati itu baik sekali. Itu masih lebih baik daripada putih tetapi make. Lebih baik biar kita buruk sah, tapi tidak make di dalam. Dia cantik, make. Nah, kalau kita dengar nanti besok baru kita dengar make apa make. Tuhan mengingatkan kepada kita pertanyaan yang paling mendasar. Apakah kamu juga tidak mau pergi? Tapi itu orang tanya banyak. Mau pergi yang mana? Ini tanya ini. Ini tanya untuk kita semua. Mau pergi? Apakah kamu juga tidak mau pergi? Mari kita pergi. Pertanyaan mau ke mana?
ke gereja. Ada yang hari Minggu dia capek. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kerja. Minggu itu dia istirahat karena tanggal merah seluruh dunia. Tanggal merah. Kalau tidak mau yang itu, lebih baik jadi Romo. Jadi Romo ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu libur. Minggu baru kerja 1 hari sah. Dia kerja 1 hari sah. Tapi dia 1 kali itu aman memang. Ada banyak kok yang kerja dan hari Minggu dia tidak kaya juga. Coba kita berhenti. Ya, berhenti. Banyak orang. Kekayaan sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Maka kehilangan terbesar di dalam hidup bukan kehilangan jabatan, bukan pula kehilangan keluarga, tetapi kehilangan terbesar dalam hidup adalah kehilangan Tuhan. Maka penemuan terbesar dalam hidup adalah kembali menemukan Tuhan. Cukup temukan Tuhan. Tuhan ini sekarang di mana? Yang ada di samping, Bapak Pedro, yang ada di samping. Iya, ini di samping itu. Ya. Nam tua itu biar begitu sah. Tapi kode 1 kali Bapak Pedro biar jabatan besar kalah. Ya. Yang mama dong itu bajingan sudah biar tidak usah ini sederhana sah. Mamam tua kalau kode, bab tua dong Junoe. Junoe, tidak ada yang keras. Ada 1 orang dia bilang, Romo, saya tidak takut siapapun di dunia ini. Saya sangat takut. Minum terus, baru minum sup. Kaget begini, mam tua hanya begini. Kode sah. Hanya kode begini langsung bab tua. Romo saya pamit. Romo saya pamit. Bukan yang di luar sana hebat, tapi di Jawa di kantor sana bajingan. Kami semua takut. Tapi setelah auto parkir di sini turun, yang bajingan yang ini. Yang itu yang di samping ini. Itu paling bajingan. Di sana bupati. Di sana Bapak Wakil, nah, di sana. Tapi di dalam rumah bupati, wakil bupati, sekda ada di dalam situ. Satu sayang ini. Jabatan itu ada di rumah, tetapi setiap kita memiliki jabatan di keluarga kita masing-masing. Mari kita belajar. Apa yang kita perjuangkan? Seorang penulis, dia katakan lebih jauh. Kita biar memiliki jabatan tinggi, pangkat yang besar. Tetapi saat kita terbaring di rumah sakit, jabatan itu tidak pernah mampu menolong kita. Biar jenderal bintang 4, bintang 5, maka lu selangsu di sini. JPD 5 jari, dan ini perut ini sudah penuh, JPD yang kaki, kita hanya lihat bintang saja. Bintang saya kita lihat. Ini mah kapan dia Romo, tolong minyak suci Romo. Nah, mari kita pergi. Maka dari itu bukan jabatan. Mari kita belajar menjaga kesehatan sehingga waktu pensiun kita tidak bengkok. Lebih baik sehat sah. Atau lurus saja. Lurus biar orang marah tidak apa-apa. Sehingga waktu pensiun kita tidak bengkok. Bengkok jangan. Lebih baik bekerja jujur. Karena setiap pekerja patut mendapat upah. Burung di udara tidak pernah menabur dan menuai, tetapi tak seekor pun yang mati kelaparan. Itu burung. Apalagi manusia. Kita bangkit berdiri, mengungkapkan iman kepada